Mic check 1 2 1 2. Halo, selamat datang kembali bersama kami di acara Bocor, bahan obrolan. Gacor, tapi nggak ada duitnya. Betul. Oke, kemarin kita di episode ketiga ngebahas soal apa nih? Kita kemarin bahas apa nih? Soal cita-cita nggak sih? Nah, bahas cita-cita. versus Nah, ekspektasi orang tua. di episode keempat ini kita bakal bahas soal Gen Z, generasi yang paling serba salah. Nah, Betul, dengan betul. tema ini, aku kembali lagi bahas sama teman gue Satrio. Halo, dan aku ada- Rio. Nah, Jason. dan ada Jason juga. Oke, di topik ini kita bakal bahas tentang Gen Z yang kayaknya tuh posisinya kayak serba salah aja sih. Ya nggak sih? Ya lumayan sih memang Gen Z itu istilahnya kalau di dunia kerja yang sering menghadapi para boomer itu kayaknya bakal kena blame terus sih. Emang kena blame terus sih. Ya. Iya nggak sih? Ya, betul. Kan boomer pasti ngeblame dong. Ya, enggak, ya. Kayak gitu juga. Enggak gitu sih, tapi Gen Z nih, Gen tapi Z. emang sih generasi Gen Z itu Ngomong-ngomong di sini Gen Z semua kan? Iya. Gue Gen Z generasi yang paling awal loh. sama. Ya gue kayak kolot lah intinya. Ya, sama-sama. Kita di sini semua Gen Z sih. Ya. Cuma ya ini emang benar juga sih, Gen Z itu sebenarnya mereka tuh generasi yang lahir di era semua serba cepat. Tapi nggak cepet-cepet banget. Kita masih ada beberapa hal yang ngerasain. Ya kita last generasi yang ngerasain main Tamagotchi lah. Internet kita aja masih lambat. Zaman kita emang udah ada internet kan, kita masih ngerasain SMS. Oh ya betul. Masih ada SMS loh, masih bisa main game bot, HP aja masih Betul. hitam kuning atau hitam biru. Masih ngerasain lah, masih ngerasain Ya. PDKT pakai SMS, masih ngerasain. Kita lah last generasi lah, mungkin bisa dibilang ya. Ya. Oke, nah menurut kalian nih, tantangan jadi Gen Z di era sekarang tuh susah nggak sih? Menurut gua agak gimana ya? Ibarat jalan di batu berkerikil gitu loh. Maksudnya jalan di atas yang penuh batu kerikil gitu intinya. Tapi pakai sepatu dong. Ya Tanpa betul. sepatu deh, tanpa sepatu. Udah tanpa sepatu udah intinya gitu ya. Ya gimana ya, intinya kita kan dari kecil pastilah ada yang ngerasa wah nggak kayak zaman sekarang anak kecil udah kenal teknologi. Kita dulu Yeah. itu kayak masih ngerasain lah tradisionalnya kayak gimana. Betul. Terus masih misalnya ada ngalamin kayak tahayul-tahayul atau pamali ya nggak sih? Oh iya masih Ya kan? masih. Itu tuh Gen Z tuh zaman dulu tuh masih ada lah pantangan-pantangannya gitu loh dari orang yang generasi sebelumnya. Tapi lu ngerasa nggak sih kayak ini kita ngomong soal di pekerjaan ya? Ya Lu ngerasa nggak sih kita punya cara, maksudnya kita dikasih tugas, tapi kita punya cara sendiri kita nyelesain tugas ini gimana? Tapi lu pernah lu nyelesain cara lu, tapi lu malah jadi salah. Intinya pernah sama, Iya. cuma beda jalannya aja. Ya sih intinya gini ya, kita inisiatif gitu loh. Iya, betul. Kita inisiatif. Dan kita tuh paling kepo, Nah, maunya ditahu pasti. ya Gen Z itu tuh orangnya mau belajar loh. Iya. Dan istilahnya mereka juga takut salah gitu loh, tapi mereka juga mau memperbaiki diri. Ya, Dan sebenarnya kalau menghadapi yang generasi kayak boomer di dalam pekerjaan, kita udah inisiatif, tapi kalau di mata boomer, Tapi, maaf ya, iya. ini nggak ngejat semua boomer ya. cuma ini Beberapa yang boomer apa juga yang kita baik rasain kok. sih ya. Ya kita lebih ke apa yang kita rasain ya. Nah, kita udah inisiatif, tapi inisiatif kita tuh salah. Dan mereka tuh menilai, kok kamu nggak koordinasi sih sama saya? Main asal kerjaan aja sendiri. Nah, nanti salah gimana? Berefek fatal loh ke semuanya loh. Mungkin boomernya aja kali yang kentang, padahal kan kita udah koordinasi sama dia. Nah itu bisa juga. Cuma maksud gua kayak lu udah koordinasi dengan dia. Ya, Ada nggak arahan dia? enggak sih. Maksudnya arahan, oke lah. Maksudnya kayak, Nggak ada dong. Gua, Tadi dia kentang, Cok. ya, gua pernah ngalamin kayak, gua inisiatif nih, gua punya cara kerja gua. Ya udah gua lakukan dengan cara kerja gua. Nah tapi gua pernah ditegur gara-gara gua itu nggak koordinasi, tapi
maksudnya koordinasi tuh gue ngomong ke dia, tapi maksudnya kok jarang gue nanya ke dia, kok kamu kayak gini dong nanya ke saya, kamu nggak ngerti ya. Tapi kira saya gue sendiri langsung lakuin, kok kamu nggak ngomong dulu ke saya. Nah, Gitu loh. nah Jadi itu itu kan maunya makanya apa, kan. Bos? Gitu loh. Maunya Gitu apa loh. gitu Iya, loh, gitu kan loh, nggak gitu loh maksudnya. semuanya isi kepala sama kayak Giliran, dia iya gitu betul. loh. Giliran kita nanya, kita disebut nggak inisiatif. Nah. Tapi giliran kita beneran inisiatif, kita sendiri malah yang jadi, loh kemarin nggak gitu loh Salah, ngomongnya." ya kan? Kok Iya. nggak ada koordinasi atau enggak info gitu loh. Iya, betul. Ya iya tuh serba salah jadinya. Makanya, Itu paling bener AFK bro. maksudnya resign. Iya. Resign. Iya. Tapi kan Gak resign, dikerjain. enggak, tapi Kerjain enggak, aja gini. paling bener. Enggak. Dengan lo resign pun itu bakal menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, lagi pula Gen Z itu takut nganggur loh, satu takut Ya, nganggur. kita lebih takut nggak punya duit sih. Nah, dua takut nggak punya duit. Iya. Tiga takut miskin. Benar. Bener kan? Apalagi sekarang pay letter gampang ya. Iya. Tapi kan tinggal bisnis. Betul. Bisnis juga kan duitnya dari mana? Oh iya, betul juga. Bisnis tanpa ilmu tuh bahaya. Iya. Bisnis lo nggak punya ilmu dasarnya ya kayak gimana ya? Ibaratnya lo kayak perang. Lo punya senjatanya nih, tapi lo nggak tahu nih cara pakai senjata ini Nah. gimana. Kan punya ally, so ally saja kerja. Oh nggak bisa gitu dong. Lo kalau misalkan baru bangun bisnis, terus lo langsung ngelimpahin itu ke orang lain tuh tanpa lo bisa mendalami peran itu bahaya juga ke lo. Kenapa nggak kita beli bisnis orang aja? Hah? Kenapa kita nggak take over bisnis orang? Take over bisnis tuh nggak segampang itu sih. Emang gampang sih, bisa possible. Tapi kayaknya itu agak gimana ya? Kan tinggal sogok donat. Betul juga sih. Sogok donat gue Iya. biasa paham 50% gitu kan. Bentar, biasanya sogok donat itu bukan sogok sih ya. Donat itu istilah misalnya kita mau resign gitu loh. Ini anak-anak Gen Z yang anak-anak masih Pasti baru masuk. ada dari brand-brand tertentu yang kayak Nah. dari J lah. Pasti kan ada dong. Nah, kalau gue mah nanti misalnya keluar kan lagi ada nih donat-donat Ya. yang artis itu loh. Iya, iya. Yang seret. Gue kayak Iya. pengen beliin itu aja deh, biar mereka susah gitu loh tahunnya ya. Tapi biasanya gini, kalau lo disuruh lembur, lo malah dikasih dari lo biasa dikasih pizza pasti. Enggak sih. Kalau gua disuruh lembur, gua pasti tiba-tiba di meja tuh ada pizza. Kalau dulu ya gue di kantor lama itu lembur itu ya dikasih makan ya kayak misalnya ayam geprek lah, apalah. Tapi bukan warteg dong. Nggak ada warteg sih. Mohon maaf nggak ada warteg. Cuma kayaknya itu kalau warteg tuh kayaknya lebih ke acara makan siang biasa deh. Ya siapa tahu lembur Biasa- dikasihnya warteg kalau- gratis kalau- gitu kan. Kalau bos gua biasa narik gua bakmi sih. Oh, Biasa bakmi. Cuma ada maksud. Tolong lembur ya kerjain ini gitu kan. Biasa kayak gitu. Nah, oke, kita udah bahas soal pekerjaan ya. Menurut kalian ngerasa nggak sih gap antara Gen Z itu kontras? Memang Gap apa nih? Memang kontras sih ya. Kontras dengan gen-gen sebelumnya. Kan tinggal ditutup pakai filler gapnya. Jadi nggak kontras. Gimana ya? Ya ditambal maksudnya ya. Iya bisa sih, cuma maksudnya kayak pola pikir kita tuh progresif. Iya. Kita tuh ingin terus berkembang, kayak beyond limits lah. Kita tuh kayak, ini kita masih bisa, kita yakin nih. Cuma lo ngerasa nggak sih karena itu kita ada gap? Contoh lah lo ngobrol sama orang tua lo nyambung nggak sih? Ya ngomong lah, masa nggak ngomong? Nggak, lo Pakai ngobrol- mesin ketik dong kalau nggak Lo ngomong. ngobrol sama orang tua lo nyambung nggak? Disambungin pakai solder. Betul. Nah dulu, ini bukan soal listrik. Jadi gini loh, menurut kalian ya, pemikiran misalnya dari gen milenial, gen boomer ke Gen Z itu masih apa sih relate gak gitu loh di era sekarang gitu loh? Relate sih, dari kerja susah. Ya. Ya, ya Kalau memang. dari nyari kerja sih kita Nyari ngerasain kerja agak susah emang ya. agak susah ya di era Makanya kan kita sekarang ya. bertahan. Kita bertahan di pekerjaan kita sekarang. Ada relate-nya sih, ya suka gak suka jalanin gitu loh. Iya, betul, Itu betul, betul, satu. betul. Cuman yang ada yang nggak relate-nya tuh misalnya kayak apa ya?
lu tuh cuman pengen hasil tapi prosesnya itu kayak kurang dihargai gitu loh. Iya. Biasanya kan ada ya orang yang pengennya gue terima jadi gue cuma cuci tangan doang gitu loh. Tapi kan pas memang bayar kita berarti itu terima jadi dia. Ya emang, cuma kan dia dari awal kan nggak langsung kayak gitu nggak sih? Iya, harusnya iya. juga. Maksudnya Kalau ntar dulu deh. Kalau mereka istilahnya saya udah pernah ngalamin duluan, harusnya mereka tahu dong Iya. proses-prosesnya gitu loh. dan Bisa mereka cuma harusnya bisa kata-kata mengajari ke kita untuk, lo ngerti nggak sih maksud gua? Ini gampang tahu, soalnya dulu saya pernah ngalamin kayak gini. Maksudnya ya oke, lo punya ilmu. Kenapa ilmu lo itu nggak lo terusin? Kan kalau diterusin ntar kabur dia bawa ilmu di Oh enggak. Maksud gua gini. Lu punya problem A. Dan si sebelumnya ini atasan lo atau siapa lah itu, dia udah pernah handle masalah si A ini. Dan lu belum pernah nih handle si masalah si A ini. Tapi giliran lu nge-handle masalah ini, lu nggak tahu dong caranya kemana, arahnya kemana, cara menyelesaikannya seperti apa, analisanya pun bagaimanapun kita kan nggak punya ilmunya gitu. Maksudnya kita nggak punya gambarannya. Nah sedangkan si ini dia udah punya ilmunya gitu loh. Dan why not you not sharing your Iya. ilmu gitu loh? Harusnya mereka itu ngasih nih Atau arahan lah. Positive thinking aja, siapa tahu mereka mikir kan kita udah bisa, atau ya mereka malas aja beresin, suruh kita yang beresin gitu. Beresin unsolvable Yes, Ya. unstoppable. problem gitu. Ya. Unstoppable dan itu jadi bahan buat mereka. Katakan bener kan kamu nggak bisa nyelesain ini. Ya itu Nah, maksudku. Jadi bebannya semuanya dilempar ke Genji aja, karena Genji paling gampang dikorbanin. Ya memang. iya memang sih. Memang. Betul. Nah, menurut lu pada tantangan terberat kita tuh apa sih sekarang? Tantangan berat. Tantangan terberat nih. Kita ngomongin tantangan terberatnya. Itu kan tadi pasti satu pekerjaan, karena pekerjaan kan cuma gara-gara mentang-mentang kita semua Gen Z, Iya. kita anak muda gitu kan, jago dengan teknologi, semuanya dilempar ke kita. Tantangannya itu kayak mungkin menerima pendapat bahwa Gen Z itu mampu setara gitu loh sama orang-orang yang istilahnya pernah loh ngalamin susahnya loh gitu loh, bagi orang yang generasi sebelumnya gitu loh, sebelum Gen Z lah intinya gitulah ya. Tapi kan istilahnya tantangan kesusahan di era kita kan belum tentu sama kayak zaman sebelumnya gitu loh. Ya kan? Oh gitu disamain. Beda. 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 Tapi dari tantangan ekonomi gimana nih? Kalau dari tantangan ekonomi ya, mungkin zaman dulu sesusah-susahnya zaman dulu masih bisa lah makan gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang tuh Iya, kayaknya bener sih. mau metik buah aja kayaknya udah nggak ada deh di sini Iya, lahan iya. gitu loh. Udah, Kan Ya, tinggal iya. petik. Tinggal petik aja, cari pohon tetangga mangga, petik. Enggak, Izin dulu tapi. Enggak, maksudnya kayak Nah, kalau kita ngomong dari segi ekonomi ya, zaman dulu tuh kayaknya everything is possible. ya walaupun rasa susah gitu loh. Iya, tapi maksudnya kayak everything is possible gitu. Iya. Lo paham nggak maksud gua? Oh, ngerti. Ya, dengan contoh lo kerja nih, zaman dulu, lo kerja, lo pasti udah punya Income. rumah, income, dan lo pasti penghasilan lo stabil dong. Lo bisa nabung untuk beli rumah, lo bisa nabung untuk beli mobil, or whatever is it lah. Intinya di saat lo kerja, lo punya sesuatu untuk bisa lo punya gitu, kayak aset atau apa. Bukan punya Asal rumah nggak nggak sih? ngepres aja kan? Bentar dulu deh, bukan punya rumah nggak sih gitu loh. Kalau Lebih ke- zaman sebelum merdeka kan ya emang orang-orang zaman dulu matokin tanah nih tempat bakal jadi rumah gua gitu. Iya, Nah kalau zaman sekarang Ayam itu dong. mau cari Kan dipatok. enggak, maksudnya Enggak. Maksudnya Beda. kita kalau kita sekarang nih, kita beli rumah nih, mau beli rumah, kita lihat harga properti aja udah di tinggi luar loh. nalar, udah di luar nalar itu. Iya. Contoh lah kayak ada salah satu rumah di daerah utara lah yang cicilannya 26 juta per bulan. Kenapa kita nggak tanam rumah aja? Itu kadang gua mikir loh, gimana caranya biar gua bisa dapat 26 juta per bulan. Ada gitu loh. caranya, Satrio, ada caranya. Kita tanam rumahnya, rumah nenas, kita tanam. Itu kayaknya possible di dunia square pants sih. itu spot square pants yang beda loh. Siapa tahu gitu. Ya, logika aja Jess, logika nanas dimasukin kain aja busuk gitu loh, air biasa. Tapi ya kalau di dunia SpongeBob itu kayaknya ini sih lebih ke possible-nya dia bisa numbuhin karena itu di kartun.
Oh iya, betul juga. Sedangkan ini nyata ya, Iya. nggak bisa masuk. SpongeBob itu like slow living karena ya apa gitu loh, ngerti nggak maksud gua? Nggak ngerti. Maksudnya iya, ngerti. ngerti. karena ya slow living kalau rumah nggak ada ya udah cari biji aja. Cari biji tanam lagi, lo tau kan episode yang rumah dia Tahu, dimakan cacing? Tahu. Ya itu. Siapa tahu. Lah kita rumah kita ditaruh kebakaran. Ada sobat ini jadi kemana-mana. Makanya kayaknya kalau kita sekarang untuk beli rumah tuh agak susah sih. Ya memang. Tantangannya sulit, tapi kan dari tantangan sulit itu pasti Kan- ada celahnya lah. Kan nggak semua generasi dari boomer milenial bisa mewariskan. Iya. Bisa apa sih? Kayak zaman sekarang kan banyak Iya. waris lah ya. Atau Iya. sebenarnya tidak perlu beli rumah, wariskan aja rumah dari orang tua. Selesai masalahnya. Tapi kan nggak semua. Tapi nggak semua orang bisa mewarisin rumah. Betul juga. Dengan setiap kondisi orang tuh pasti beda-beda. Memang seharusnya seyogyanya saya bisa mewariskan, tapi kan not everything kan bisa mewariskan gitu loh. Jadi ya sebenarnya tantangan kita banyak, tapi yang penting kita tetap optimis sih. Optimis dan yang penting kita harus mau kerja keras. Harus mau kerja keras dan ya itu. Banyak tantangan kita. Terus juga Gen Z sekarang juga kayaknya udah nggak percaya lagi sih sama omongan-omongan tahyul zaman dulu gitu loh. Dulu kan banyak banget gitu loh, dari era-era generasi sebelumnya tuh suka bilang jangan ini loh nanti gini, jangan gitu loh ntar gitu loh. Kalau itu kayaknya enggak sih. Gua aja yang bentar lagi mau punya anak. Banyak sih yang kayak ntar jangan ini ya, ntar jangan. Gua sekarang lebih percaya kata-kata dokter sih. Ya, Gua lebih mending ya, dengan ya. kata-kata dokter sih. Ya, Karena soalnya dokter lebih tahu. lebih masuk logika. Iya, Intinya karena cari yang masuk logika aja deh. Iya. Yang bisa diterima oleh Gen Z itu ya yang masuk ke logika intinya. Kalau di luar logika Gen Z ya bodo amat. Tapi Iya. minimal Feng Shui membuat aman lah. ya itu pasti. Pasti dong. Pasti lah. Kalau itu pasti sih. Ya mau gimana pun itu ya udahlah maksudnya. Tapi kayak mitos-mitos Feng Shui yang itu ya emang budaya sih. lebih ke budaya. Maksud gua kayak mitos-mitos lo kalau mau punya anak lo tau lah kan. Ya. Mitosnya harus apa, harus ini kan. Harus sedia gunting. Iya. harus didatengin roh halus. Iya. Nah itu maksud gua kayaknya kita bisa percaya suatu statement, tapi kita harus cari tahu dulu statement ini tuh apakah benar atau apakah ini ada buktinya gitu loh. Karena nggak semua statement itu ada dasarnya. Ngerti nggak maksud gua? Ya. Dan boomer kan percaya sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah itu dia. Nah, Dan itu yang nggak bisa masuk ke kita. temen lu ngomong bener jelas. Nah, Iya dong. Masa harus salah terus? Ya, namanya Gen Z ya. Gen Z harus siap disalahkan. ya. Dan yang pasti Siap salah Pak. Siap salah Bu. dan yang pasti Saya sih tidak kalau siap. betul. Dan yang pasti sih kalau kita yakin dan kita yakin itu benar, ya udah kita perjuangin terus. Cuma yang gitu, kita bakal debatin orang. Kalau satu statement itu satu yang kayak nggak make sense aja. Oh ya, betul sih. Betul. Lu Apalagi keluarin kalau di statement. enforce. Tapi lu nggak masuk akal ke kita. Tapi kita harus nerima statement lu. Nggak bisa dong. Kita harus nyari tahu dulu nih statementnya ini benar nggak gitu loh. Ya. Ya kan? Jadi ya sebagai Gen Z Kita kritis doang. iya, kita kritis. Kita pengen kritis. belajar. Iya. Salah memang wajar lah Iya. manusia nggak luput dari salah. Tapi ya kita juga harus berani memperbaiki gitu loh walaupun kita melakukan kesalahan gitu loh. Betul. Dan gue yakin gen boomer itu gen yang paling terbaik di masanya dia. Ya. Termasuk kayak kita sekarang nanti. Kita Ya, pasti betul. bakal ada gen-gen lain dan Ya. kita tuh akan menjadi versi terbaik di gen kita nanti. Iya. Gitu. Ya jadi intinya ya Gen Z itu jangan dipandang sebelah mata lah ya. Betul. Karena gen boomer itu ya gen terbaik. Gua akui gen boomer itu gen yang paling dia tuh udah terbaik di masanya. Iya. Termasuk kita pun nanti akan terbaik di masanya kita. Mungkin cara pikir kita tuh sama, cuman disesuaikan dengan eranya, Yes, era yang betul, zaman sekarang betul, gitu betul. loh. Betul. Jadi ya memang sih sedikit relevan tapi versi update-nya gitu loh. Ya. Nah intinya gitu. Betul. Update OS ya. Ya. Nah ibarat ya kayak gitulah. Kayak gitu. So menurut gue sih kayaknya ini kalau bahas topik ini sih panjang sih. Kalau Iya. mau bahas bisa panjang. Berhubung durasi kita sekarang nggak terlalu panjang, jadi kita bakal bahas ini di segmen lain.
Kalau kita ada kesempatan kita bakal bahas lagi ini di segmen lain. Dan mungkin untuk tema ini sih gue nggak akan terlalu panjang banget sih, karena waktu kita nggak terlalu banyak. Iya. So dari gue sih yang penting lu kalau yakin ya udah lu kejar, lu harus tetap optimis. Karena gue yakin kita pasti bakal jadi terbaik di masanya kita tapi. Dan kita ya dengan Gen Boomer dia juga pasti terbaiknya di masa dia. Ya yang penting komunikasi kita harus diperbaiki sih, dan untuk menyamakan sih kayaknya itu akan jadi ini sendiri sih, tantangan tersendiri sih. Selama nggak merugikan orang lain lah ya. Ya, yang penting nggak merugikan orang lain. So buat lo pada semua, lo kalau yakin, lo kejar, dan lo harus tetap fokus ke statementnya lo. Kalau lo rasain ragu ya lo coba cari tahu dulu. Buat Gen Z sih semangat ya, jangan ngerasa lu ngedown misalnya generasi sebelumnya ngejudge lu. Satu, oke deh kita misalnya lagi Gen Z itu rentan sama mental health. Ya, betul. Kita ya tetap intinya ya kita sayangi mental health kita gitu loh. Ya, yang penting tetap healing. Healing. Ya, healing tuh nggak perlu kalau lo nggak bisa ke luar kota atau itu, ya minimal lo masih makan Indomie itu udah termasuk healing sih. Ya intinya Ya. love yourself lah para Gen Z. Ya, yang pasti kita ngerasain apa yang lo pada rasain sih. So dari gue gitu aja. Dari teman-teman gue ada yang mau nambahin nggak? Oke, kalau misalnya kalian memiliki keresahan-keresahan sendiri, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten kita ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya kawan-kawan, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video-video baru. Betul. Betul. Oke, gitu aja dari kita. So see you di episode selanjutnya. Bye bye. See you, Bye-bye, guys. bye-bye.